menyuarakan kebenaran. Hari ini banyak disebut buzzer, pendengung. Jadi orang-orang yang menginginkan dirinya itu suatu yang diyakini benar itu agar tersampaikan, agar bisa menjadi atensi banyak orang, maka terus disuarakan, terus didengungkan. Inilah yang hari ini orang katakan sebagai pendengung atau buzzer. Tergantung buzzer itu, apakah buzzer bayaran, buzzer RP, atau buzzer simpatisan dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menilainya? Itu hak prerogatif setiap orang. Para Habib, klan Ba'alawi setiap hari terus menghitung detik demi detik posisi keberadaan mereka yang tergerus, membuat mereka gundah gulana. Karena kehidupan yang selama ini dijalani itu ditopang oleh adanya keberadaan para muhibin yang terus menjadi anak buah yang loyalitasnya dipupuk dari generasi ke generasi. Jadi para muhibin itu warisan dari nenek moyang para habaib yang ada di Indonesia. Dulu para habaibnya memberikan doktrin kepada para muhibin, begitu juga hari ini doktrin itu terus disampaikan kepada para muhibin hari dan hari setiap kesempatan, apakah di acara pengajian Isra Mi'raj, atau apakah di acara haul-haul para leluhur mereka, atau setiap pertemuan-pertemuan selalu diisi bukan ceramah masail, bukan ceramah mengenai Quran hadis, hukum-hukum agama, tapi ceramah mengenai doktrin tentang para kakek-kakek dari Ba'alawi yang punya kesaktian, yang punya kehebatan, yang punya karomah, dan itu supaya didengar oleh para muhibin agar diyakini, dan itu membuat para muhibin semakin mencintainya dengan berharap supaya nanti mendapatkan syafaat ketika meninggal dunia, supaya dagangannya laris, punya barokah, supaya sesuatu yang datang dari Habib ini memberikan manfaat buat mereka, meskipun pada kenyataannya banyak terjadi adanya praktek-praktek pendawiran, praktek-praktek menikahi para keluarga muhibin, kemudian terjadi kasus cerai, nikah, tak berapa lama diceraikan, tetapi oleh para habaib dilarang. Para saripah itu dinikahi oleh yang bukan dari golongan habaib. Para muhibin dan semua yang bukan habaib itu banyak di bawah para habaib. Artinya kita masih diajak untuk seperti kehidupan orang zaman dahulu, berkasta-kasta, bertingkat-tingkat derajat keberadaannya di masyarakat. Jadi yang namanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, hak asasi manusia, manusia itu dipandang derajatnya sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya, itu tidak berlaku di kehidupan para muhibin dan para habaib. Mereka antara majikan dan jongos, ibaratnya begitu. Kita bersuara terus setiap hari tentang para muhibin yang sebenarnya itu adalah orang pribumi kita, keluarga kita, paman kita, tetangga kita, sanak saudara kita, itu supaya sadar mereka itu asli Nusantara, bukan keturunan dari luar negeri, bukan dari Yaman, bukan dari Eropa atau Afrika. Mereka orang-orang Indonesia asli Nusantara, yang mereka punya leluhur nenek moyang yang jauh lebih berkelas, jauh lebih bermartabat, jauh lebih sakti, jauh lebih hebat dari nenek moyangnya para habaib. Ada yang namanya nenek moyang Nusantara bernama Kertanegara. Ini berhasil mengusir pasukan dari Mongol waktu itu. Kepada pasukan Mongol yang terkenal hebat, yang telah menaklukkan 2/3 dunia. Negara mana yang tidak takluk oleh Mongol? Ternyata Indonesia, Singosari, bisa menaklukkan Mongol waktu itu. Dipukul mundur pasukan Mongol oleh bala tentara yang dilakukan oleh Raden Wijaya. Anda bisa membaca sejarahnya. Berdirinya Majapahit itu dilatar belakangi oleh peperangan antara Raden Wijaya bersama utusan pasukan Mongol.
pasukannya Genghis Khan. Kita punya masa lalu, punya nenek moyang yang tidak kalah hebatnya, bahkan lebih hebat. Tetapi hari ini cucu-cucu orang Nusantara ini sangat mengecewakan. Kalau mereka jadi ulama, lebih suka jadi ulama yang tahluk, jadi ulama yang katanya S3 sampai ke Maroko, sampai ke Mesir, tapi kena doktrinnya bagaimana? Waduh, kota Tarim itu adalah kota yang suci, di sana ada jejaknya para wali, tidak diaspal bukan karena miskin, tidak diaspal itu untuk menghargai tapak-tapak kaki para wali di sana itu agar terjaga, supaya orang ingat akan keberadaan para wali di sana sehingga kesucian Tarim itu terjaga. Ini sebuah framing yang menggelikan. Itu bagian dari doktrin yang tidak dicerna dengan akal seorang yang bergelar doktor. Ini memalukan. Orang pribumi menelan mentah-mentah doktrin disampaikan kepada orang pribumi lainnya. Untungnya banyak orang yang tersadarkan. Maka patutlah bersyukur para warga pribumi kepada Kiai Imaduddin Utsman. Kiai Imaduddin Utsman ini dulunya juga anggota FPI, anak buahnya Habib Rizik Syihab. Setelah tersadarkan, setelah menelaah sifat-sifat, tabiat, ucapan dari komandannya FPI, itu berontak hati Kiai Imaduddin Utsman. Masa iya cucu Nabi kok barbar sekali kata-katanya. Oh ya, cucu Nabi kok tidak menggambarkan sifat-sifat Nabi yang tawaduk, yang rendah hati, yang tasamuh, tenggang rasa. Saya ingin sekali meneliti apa betul ini cucu Nabi atau bukan. Akhirnya ditelitilah itu nasabnya dan menghasilkan yang kita saksikan hari ini, tesis Kiai Imaduddin Utsman membatalkan nasab para Habib Ba'alawi tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Kita patut berterima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Orang Tionghoa berterima kasih kepada Gus Dur yang telah mengembalikan hak-hak orang Tionghoa untuk taat beribadah kepada agama sesuai ajaran yang ia anut. Gus Dur sebagai orang yang meletakkan tonggak bersejarah bagi orang Tionghoa tentang persamaan derajat hak dalam beragama. Maka kita juga harus merasa berterima kasih kepada Kiai Imaduddin Utsman yang telah memberikan pencerahan kepada warga pribumi yang selama ini tercabut kemerdekaan berpikirnya karena adanya doktrin dari para Habib Ba'alawi. Maka satu persatu berguguran, Muhyiddin tersadarkan, dan saat ini para habaib menangisi keberadaannya. Kalau ini tidak segera bertobat, maka tidak mustahil 3-5 tahun yang akan datang akan bertambah kesedihan yang mereka hadapi. Maka saya berharap supaya para habaib segera bertobat, para muhyiddin juga segera sadar. Kita berdampingan hidup tasamuh, saling tenggang rasa. Mari kita beribadah tanpa ada lagi doktrin-doktrin, tanpa ada lagi praktek-praktek tawir, tanpa ada lagi satu sama lain itu lebih rendah, lebih tinggi. Semuanya kita berjuang, berkompetisi. Kalau yang kemarin itu hidup mengandalkan dari jualan air doa, jualan minyak keramat, maka hari ini mari kita hidup jualan yang sebenarnya jualan tanpa menjual agama, tanpa menjual doktrin. Begitu kiranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.